Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita mulai ibadah kita. Biarlah ibadah kita hari ini Tuhan sendiri yang memimpin, Roh Kudus yang memberikan urapan bagi saudara dan saya. Kita semua masuk dalam hadirat Allah. Kita menikmati hadirat Allah hari ini. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Hanya bagi Engkau segala pujian kami Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat, oh, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri katakan, bagi Dia segala pujian. Haleluya, kami percaya Tuhan, pujian kami hanya bagi Engkau. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, oh. Selama-lamanya. Benar Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Suatu kasih anugerah dan kemurahan Tuhan kami boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Sehingga kami tidak kurang suatu apapun di jalan. Kami percaya Tuhan, apapun saat ini, seberapapun kami yang ada Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Khususnya melalui firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Wayan Sukra Tuhan. Urapi mulut dan bibirnya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Percepat langkah mereka. Untuk mereka bisa tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami mau bangun iman kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini.
Kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan waktu yang terbaik pada pagi hari ini. Untuk kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami buka hati kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, kami percaya Engkau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Yes. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Saat ku menyembah-Mu, yes, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat ku memuji-Mu, amin, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku puji-Mu,
Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, kami percaya Engkau Tuhan hadir di sini. Kami percaya Yesus, Engkau bertahta di atas pujian kami. Kami percaya. Sembah Tuhan kita. Oh, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Naikkan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Haleluya, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan, Engkau bekerja. Yesus, Engkau melihat setiap hati. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Haleluya, Engkau sendiri hari ini. Haleluya, Engkau sendiri Tuhan hari ini menjamah setiap kami. Kami mau setiap ibadah kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan, menikmati. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, puji namamu, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sikiara lama takara lama ya se. Haleluya. Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Segala pujian dan sembah kami hanya bagi Engkau. Sebab kami tahu Engkau baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya Tuhan. Ku angkat hatiku semua, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Engkau Tuhan, saat ku puji Engkau, kami merasakan Tuhan
kami kepandang Engkau Allah yang kudus Tuhan. Saat ku sembah, saat ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, yes, haleluya, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang kudus Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, yes, haleluya, ku rasakan kehadiranmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, amin. Oh haleluya, yes. Allah yang kita sembah dia hadir di tempat ini, amin, haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Percaya Tuhan Allah hadir di tempat ini? Amin. Yang percaya angkat tangan. Kita semua diberkati Tuhan. Jadi setiap pujian akan kita diberkati. Amin. Haleluya. Kita hari ini mau bersukacita untuk Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Say Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Lambaikan tanganmu, haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, jemaat Tuhan, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Oh, kami merasakan berkat-Mu Tuhan pagi ini. Rasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya,
menciptakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. 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 Haleluya. Dia Allah yang perkasa, amin. Dia Allah kita yang paling dahsyat, tidak ada tandingan. Yang setuju angkat tangan. Yes. Haleluya Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Jemaat GB Glow, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yes. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Yang di belakang jangan sampai ketinggalan. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk apa? GB Glow, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Satu kali lagi. Yesusku dahsyat. Come on, jemaat GB Glow, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat. Yes. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Semua sukacita. Amin. Kita siapkan hati untuk kita firman Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, sungguh sukacitanya melimpah buat saudara dan saya, amin. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang melimpah dalam hidup kami pagi siang hari ini Tuhan. Sungguh menguatkan jiwa kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang terbesar, Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami buka hati kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Demikian juga Engkau senang dengan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Bapa. Pujian yang kami naikkan menyatakan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia menanti janji-Mu Tuhan.
Kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia menantikan Engkau Tuhan. Sekali Yesus kami tahu kami tetap Yesus. Karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Naikkan pujian ini dari awal. Yes. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Yes. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Yes Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Sampai akhir ku tetap setia menanti janjimu Tuhan. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia mau melayanimu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini ungkapan hati kami. Kami melayani Engkau bersama-sama dengan keluarga. Karena kami tahu keluarga adalah lembaga yang pertama kali Tuhan bentuk sebelum ada yang lain. Tuhan sudah membentuk keluarga terlebih dahulu. Dan dalam keluarga itu ada kesatuan. Maka kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkat yang tak terbatas, yang melimpah Engkau curahkan. Terima kasih untuk setiap keluarga yang ada. Kami percaya itu adalah inisiatif Tuhan. Dan kami mau menggenapi
rencana Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya melalui keluarga kami, lalu melalui keluarga besar kami di gereja ini, bahkan dengan tubuh Kristus yang lain di seluruh pulau Bali, bahkan sampai ke seluruh bumi. Terima kasih, itu adalah rencana Tuhan yang besar, supaya kami menggenapi rencana-Mu. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dan berdoa untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, supaya wajah saya lebih jelas kelihatannya. Nah, buat yang baru pertama kali mungkin bertemu dengan saya, nama saya Wayan Sukre. Berarti saya orang Bali ya. Oleh anugerah Tuhan yang ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan bagian saya adalah terus mengabarkan kabar baik, bagaimana Tuhan Yesus sudah bekerja di tengah-tengah kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesempatan Bapak Gembala hari ini memberi saya kesempatan untuk melayani di pagi hari ini, dan hari ini temanya adalah nilai keluarga, gitu ya. Nilai dalam keluarga kita. Tapi sebelum masuk ke nilai-nilai keluarga, boleh tampilkan materi saya. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Rubin Adi Abraham yang fotonya seperti itu adalah Ketua Umum GBI sedunia, gitu ya. GBI sudah ada di 5 benua dan beliau berangkat dalam kepemimpinan ini melalui GBI Sehati. Kalau dilakukan itu seperti ini ya, GBI Sehati, gitu ya. Sehati itu ternyata adalah akronim di mana ada kepanjangannya Sehati, gitu ya. S-nya itu adalah sinergi potensi. Jadi betapa pentingnya kita bersinergi semua, potensi-potensi yang ada semuanya, termasuk mulai dari yang paling muda, anak-anak, remaja, pemuda, gitu ya, sampai yang dewasa, bahkan sampai yang sudah sangat senior. Itu harus bersinergi, potensi yang ada semuanya dipakai untuk Tuhan, gitu ya. Kemudian setelah bersinergi maka sangat perlu erat dengan Roh Kudus ya. Jadi kalau tidak erat dengan Roh Kudus, hanya mengandalkan hikmat kita sangat terbatas. Tapi hikmat Roh Kudus itu luar biasa. Bahkan dalam keadaan apapun itu akan menolong kita. Nanti akan memberi kepada kita pencerahan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita katakan. Itu ya. Jadi kita harus erat selalu. Baik mulai dari anak-anak sampai ke yang paling senior harus erat dengan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga yang sangat penting juga adalah harmonisasi pelayanan dan keluarga. Gitu. Jangan sampai hanya pelayanan doang, keluarganya dilupakan, anaknya tidak terurus, apalagi sampai apa gitu, apalagi bapaknya atau istrinya tidak ikut ibadah gitu misalnya, cuma bapaknya doang, atau kebalikannya, cuma ibunya doang datang, bapaknya enggak seperti itu. Terjadi harmonisasi dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Tidak juga hanya keluarga saja. Bapak, hari Senin sampai Sabtu saya sudah kerja. Hari Minggu waktunya saya untuk keluarga. Jadi tidak ada untuk Tuhan. Wah, itu juga salah ya. Jadi bagaimana terjadi harmonisasi antara pelayanan, antara ibadah dengan Tuhan dan keluarga. Dan itu harus jadi satu gitu ya. Jadi enggak boleh diambil satu-satu, hanya mementingkan keluarga atau hanya mementingkan pelayanan, tapi betul-betul terjadi harmonisasi. Wah, berikutnya yang kadang-kadang dilupakan oleh gereja-gereja tradisional gitu ya, itu lupa mengaktifasi pemimpin muda. Nah, orang-orang muda itu yang sudah diperlengkapi, yang sudah dari hari ke hari dibimbing, itu harus diaktifasi, diberi kesempatan melayani di bidang apa dia bisa gitu ya. Jadi misalnya syuting gitu dan lain, itu orang-orang muda luar biasa ya, editing gitu ya, untuk tampilan di YouTube dan lain-lain, itu orang-orang muda biasanya cepat sekali. Kalau orang tua jempolnya sudah agak lambat sedikit ya, apalagi ada asam yang berurat, wah itu tangannya udah gimana gitu, tapi orang muda biasanya wah cepat ya, cepat sekali, lomba ngetik SMS gitu atau WA, dia akan cepat sekali jempolnya dua. Saya melihat anak-anak, wih sakti sekali dia bisa secepat itu gitu ya, matanya tidak terganggu gitu ya. Jadi aktivasi para pemimpin muda, bahkan di gereja tempat kami melayani itu para penari misalnya gitu ya, itu dari yang sudah senior sekali sampai yang masih
masih pemuda gitu ya, masih lajang, sampai yang sekolah minggu itu sudah diaktifasi, mereka sudah dilatih terus. Nanti begitu ada waktu mereka tampil di ibadah-ibadah khusus, anak-anak itu tampil sampai yang kecil-kecil sekali ya. So, pemain musik juga begitu ya, jadi regenerasinya luar biasa. Karena dari sejak sekolah minggu kita kasih kesempatan, begitu mereka sekolah minggu tahap akhir mereka udah melayani di sekolah minggu. Apalagi mereka naik di remaja, mereka melayani di remaja. Naik ke pemuda mereka, jadi tidak akan kehabisan stok karena orang-orang muda diperlengkapi. Nah itu ya, jadi orang muda juga harus mau diperlengkapi. Dan orang muda biasanya tuh banyak waktunya. Dia hanya untuk sekolah saja ya, setelah itu dia banyak waktunya. Itu dia bisa berlatih dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah teknologi terpadu dan transparasi ya, termasuk ini jadi orang-orang muda itu diperkenalkan dengan teknologi. Biasanya yang kurang teknologi sih biasanya kaum senior gitu ya. WA aja kadang-kadang nggak tahu apa itu WA gitu ya. Taunya HP yang kecil yang masih poliponik namanya gitu. Yang itu aja dia taunya, ngetik SMS juga nggak bisa, tangannya kebesaran, tombolnya kekecilan gitu ya. Jadi nggak bisa dia, cuma bisa nelpon dan terima aja. Nah, jadi perlu Bapak Ibu sekarang yang punya smartphone gitu ya. Teleponnya smart gitu ya. Teleponnya smart, bisa macam-macam, bisa ada tampilan gini gitu ya. Dan yang make juga harus smart gitu ya. Jadi ada juga orang tua yang ada di tempat kami melayani itu, dia enggak mau ketinggalan, dia bisa semua. Ada aplikasi Telegram, dia bisa gitu ya, karena lebih besar lagi kemampuannya, dia bisa gitu ya, enggak mau ketinggalan gitu ya. Jadi aplikasi teknologi dan terpadu dan transparan itu sangat perlu dilakukan. Dan yang terakhir, yang sedang digencarkan juga di GBI saat ini adalah implementasi misi dan pemuridan. Nah, jangan sampai gereja di mana kita ada bertumbuh tidak ada kegiatan misi. Harus ada itu. Misalnya tetapkan berapa bulan sekali boleh, setahun sekali boleh, yang bulanan boleh, yang bagian wanita khusus boleh, bapak-bapak khusus boleh. Jadi misi itu harus dilakukan. Karena itu adalah isi hati Tuhan Yesus, jantungnya Tuhan Yesus. Kalau Yohanes itu bersandar di dadanya Yesus itu isinya duk 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 gitu ya, jiwa. Jadi jiwa-jiwa isi hatinya Tuhan Yesus itu, aduh dia melihat orang yang berkerumun bergerombol, aduh jatuh belas kasihan seperti domba yang tak bergembala. Jadi perlu digembalakan itu. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala agung, dia mempercayakan kepada kita sebagai gembala-gembala mereka. Gembalakan mereka per 10 orang boleh, nanti ada gembala 50 orang boleh, gembala 100 orang boleh gitu ya. Ada tingkat-tingkatannya, sudah gembala 1000 orang boleh gitu ya. Luar biasa itu yang harus dilakukan. Kemudian pemuridan. Pemuridannya harus dilakukan juga, khususnya juga di gereja lokal. Di GBI itu sedang ada namanya MSK, menjadi seperti Kristus. Itu harus dilakukan itu. Jadi ada modulnya tinggal dipelajari, MSK-nya ada 1 sampai 4. Jadi MSK 1, MSK 2, MSK 3, MSK 4 gitu. M-nya itu menjadi seperti Kristus, S-nya serupa, sejalan dengan Kristus, kemudian K-nya itu MSK kokoh dalam Kristus. Jadi tidak tergoyahkan oleh apapun. Katakan dari seorang wanita, ada seorang yang keren banget, kaya raya dan lain-lain, melamar dia. Tapi dia tidak dalam Kristus. Oh, dia sudah kokoh dalam Kristus. Dia akan tidak akan tergoncangkan dengan harta yang hanya sampai 80 tahun. Setelah itu game over, lalu hilang dalam kekalahan itu hilang kan, tidak mau dia. Dia sudah kokoh dalam Kristus. Lebih baik aku tidak dapat yang itu, tapi aku tetap bersama Kristus selama-lamanya. Sudah sampai seperti itu. Lalu yang terakhir nanti MSK pemimpin itu ya, yang keempat. Itu orang-orang khusus diperlengkapi untuk kepemimpinannya akan datang. Nah, ini bekal yang kita perlu ketahui semua sebagai warga dari Gereja Bethel Indonesia. Sudah ada di 5 benua gitu ya. Nah, sekarang materi hari ini adalah nilai dalam keluarga. Karena bulan Juni ditetapkan oleh Gereja Bethel Indonesia adalah bulan keluarga. Jadi mari belajar melayani bersama-sama dengan keluarga. Jangan ada yang terhilang. Jangan hanya bapaknya aja sih pelayanan, ibunya enggak tahu. Bukan pelayanan, kelayapan. Wah, enggak bagus. Anaknya udah di rumah tidur, enggak ibadah, jangan.
tapi semua ini. Jadi ya bapak, ibu, anak, semua. Kenapa? Karena keluarga ini dibentuk memang bersatu, itu inisiatif Tuhan. Lalu kalau sampai ada anak dan lain-lain, itu adalah anugerah, dititipkan untuk dibimbing, dibawa ke dalam Kristus, bukan kepada yang lain ya. Jadi jangan biarkan kesibukan atau apapun yang mengganggu sehingga tidak terjadi harmonisasi di keluarga. Pesannya dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 7 ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 7 saya bacakan seperti ini. Mulai ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Jadi Musa dapat perintah ini di Gunung Sinai. Ketika dia di Gunung Sinai 40 hari 40 malam tidak makan, tapi bercakap-cakap dengan Tuhan, mencatat semua yang Tuhan perintahkan. Itu dia turun itu bukan lemes. Ketika dia turun yang terjadi adalah wow, wajahnya bersinar, berkilau, glowing. Nggak pakai itu, tapi glowing sampai orang Israel yang melihat, aduh Musa, tutupin sedikit, nggak tahan, silau men, gitu ya. Itu kalau orang yang dalam hadirat Tuhan itu seperti itu loh. Laparnya enggak tahu kemana gitu ya, karena tubuh ini memang dari dari tubuh ada jiwa dan roh gitu ya. Jadi rohnya itu sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi yang lainnya itu connect-nya keren gitu ya. Tubuhnya hampir tidak terpengaruh. Sehingga 40 hari tanpa makan di atas Gunung Sinai. Oleh anugerah Tuhan saya pernah naik ke sana dan belum umur 50 waktu itu, jadi ngos-ngosan banget ya. Waktu itu kami ngos-ngosan berdua, kayak kita ngomong, masa Musa 80 tahun kuat sampai ke sana 2 kali, masa kita tidak kuat? Lagi naik dengan semangat gitu ya ke Gunung Sinai. Wah, begini suasananya menerima firman Tuhan waktu itu. Apalagi kalau saya bayangkan ada awan hitam yang mengelilingi, ada petir yang buah supaya orang tidak berani dekat semua. Kalau berani dekat, binatang berani dekat, mati. Orang berani dekat, mati. Itu zaman perjanjian lama seperti itu, kecuali orang yang dipanggil khusus gitu ya. Musa dipanggil suruh naik seperti itu. Dia dapatkan ini salah satunya nih yang ada di kitab Ulangan. Jadi dia dapatkan di situ ya. Karena Musa itu luar biasa ya, dalam tanda kutip begini Bapak Ibu. Kitab Kejadian apalagi pasal 1 gitu ya. Kan Musa tidak hadir waktu kejadian itu kan tidak hadir. Lalu Tuhan menciptakan terang, dia tidak hadir. Lalu dia menciptakan Adam dan Hawa, dia tidak hadir, dia tidak tahu. Tapi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan itu, pada waktu dia naik ke Gunung Sinai, disitulah disuruh mencatat semua yang terjadi. Dia dapat anugerah. Dia tidak hadir di peristiwa itu, tapi dia dikasih tahu Tuhan, dia mencatat, lalu kita sekarang tahu. Wah, kita nih lahir di tahun 1900-an gitu ya rata-rata ya, tapi bisa tahu peristiwa 6.000-an tahun yang lalu gitu ya. Jadi ini salah satunya di gunung itu, saya ulang ya, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi Israel itu memang sudah ditakdirkan sejak awal akan menduduki negeri-negeri itu. Kalau tidak ada salah 7 bangsa yang lebih besar dari Israel itu bakal diduduki gitu ya. Bahkan janjinya kepada Yosua berikutnya adalah setiap tanah yang kau injak itu akan jadi milikmu. Keren ya. Kalau Pak Jangke dikasih begitu sama Tuhan sekarang, Pak Jangke gitu ya. Jalan kamu, setiap tanah yang kamu injak, enggak usah naik motor, enggak usah naik mobil, akan jadi milikmu. Saya percaya dia akan jalan ke Nusa Dua. Jalan ke Nusa Dua, dia kelilingi semua itu. Nusa Dua langsung jalan Kuto. Wah capek, enggak apa-apa, ke Kuto lagi terus kemana, bila perlu ke Canggu terus, sampai kembali lagi sini. Itu tanah milik Glow. Wow, kalau dapat janji seperti itu keren banget ya. Yosua dapat, cuman dia ada capeknya. Karena janji Tuhan itu adalah dari Laut Mediterania di barat itu sampai Sungai Efrat. Itu janjinya, cuman nggak sempat dijalani, nggak sampai di situ. Sungai Efrat tuh di Irak, di situ nggak sempat.
Cuma ada di Palestina itu saja di jalannya. Dan itu pun ada beberapa suku yang tidak dihabisi gitu ya. Sehingga sekarang masih hidup dan jadi duri dalam daging ya. Termasuk orang Palestina dan lain-lainnya. Filistin bahasa Alkitabnya ya. Itu disisain. Jadilah dia seperti itu ya itu. Jadi kita harus betul-betul harusnya turuti perintah Tuhan. Supaya ayat 2. Seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Wow, itu harusnya. Apa perintahnya? Nanti yang kita bahas ya, yang secara khusus. 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau saya pergi ke sana, yang saya lihat itu ya nggak beda dengan bukit. Kering, kerontang, kayak batu palimanan banyak, kayak begini aja banyak bangunannya. Begitu pemandangan saya sepanjang saya lihat di Israel itu seperti itu. Tapi hebatnya hanya dengan sumber air dari Gunung Hermon, itu yang ada salju abadi, kemudian dia mengalir ke Sungai Yordan, lalu ditampung di Danau Galilea, Danau Genesaret. Sama itu namanya itu. Lalu nyambung lagi Sungai Yordan, lalu bermuara paling bawah itu 350 meter di bawah permukaan laut, itu namanya Laut Mati. Itu tempat paling rendah di bumi. Airnya tidak bisa kemana-mana lagi, sudah paling rendah di situ. Itu air itu saja yang diolah oleh bangsa itu. Dengan hujan, saya dapat keterangan dari guide-nya adalah maksimal 12 hari dalam setahun. Sisanya kering. Tapi kok tidak kekurangan, itu loh hebatnya mereka. Jadi air itu dimanfaatkan baik-baik. Bahkan kalau untuk nyiram itu, dia sudah punya teknologi itu. Ada selang di bawah, terus computerized. Komputernya nyala. Jadi pohon itu tiap berapa menit perlu berapa tetes, itu langsung keluar. Tes, tes. Dan itu dipakai teknologinya juga untuk Ethiopia. Negara yang kering banget. Bahkan terkenal kelaparan zaman dulu. Sekarang sudah hampir sama seperti Israel. Dia pengekspor buah di Afrika. Dan banyak kok yang belajar dari Israel pertanian-pertanian itu. Makanya kalau dia ke Indonesia dia heran banget. Wih, airnya melimpah-limpah dibuang-buang gitu ya. Akhirnya ke laut. Nggak ada kerjaannya, itu tiba-tiba bawa banjir dan lain-lain gitu ya. Heran dia, akhirnya melimpah ya di Indonesia ya itu. Karena kita melimpah, kita santai. Tapi orang yang susah dari kecil gitu ya, kering daerahnya, dia akan terpakai semua ya. Semua kapasitasnya dipakai untuk itu ya. Jadi luar biasa Tuhan itu ya. Jadi yang ayat keempat sekarang ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kelima ini ternyata perintahnya ya. Perintahnya yang paling utama dan sangat utama adalah, ini dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini berlaku dari kakek kita, terus ayah dan ibu kita, generasi kita, lalu anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Hukum ini berlaku, bukan hanya anak kakek saja. Bersyukurlah bangsa Israel ya, oleh karena iman dari seorang namanya Abraham. Aku tuh tertarik dengan kamu tuh bukan karena kamu. Kamu tuh sih tegar tengkuk, keras kepala, dablek banget. Tapi aku tertarik dengan iman nenek moyangmu, yaitu Abraham itu. Coba disuruh mempersembahkan anak yang sangat dikasihi itu, mau dia. Seperti itu, iman-iman yang begitu dicari. Tuhan juga tidak mengambil anaknya, cuma tes kis saja, tes hatinya. Apakah hatinya di anaknya atau kepadaku? Gitu Tuhan tuh keren ya. Ternyata kamu hatimu itu tetap padaku. Jadi diberkati keturunannya. Itu iman itu loh yang menarik sehingga itu menjadi bangsa
pilihan Allah. Nah, kalau kita orang-orang yang dari bangsa asing, keturunan lain bisa diselamatkan, bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama seperti saya ini. Kok bisa ya Wayan Sukre ketika ada yang memberitakan kabar baik waktu sekolah minggu, dari hari ke hari dibekali, lalu akhirnya SMU bisa ngambil keputusan ikut Tuhan Yesus. Itu karena ada Roh Kudus di dalam hati saya, sehingga saya bisa merespon waktu firman itu sampai. Dan saya terima. Ada beberapa juga diapakan pun dia malah protes, tidak setuju. Opo Tuhan kok mati? Tuhan opo itu mati? Cuman pakai sempak aja, tidak pakai apa-apa, malu-maluin. Ada yang begitu, Tapi saya tidak. Kalau dia tidak mati untuk saya, maka saya yang dihukum. Nah itu dari hati saya bisa terima seperti itu. Tapi hati yang lain tidak bisa. Makanya kita berdoa supaya orang-orang yang seperti itu mengalami apa yang kita alami gitu ya. Oke, ayat berikutnya, ayat ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu yang pertama. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Itu yang kedua. Perhatikan, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi tiada hari tanpa firman Tuhan. Keren banget ya. Jadi Bapak Ibu memulai hari di depan meja makan gitu ya. Wah, di situ firman dibacakan lalu wah keren banget. Itu yang harus kita lakukan ya, karena itu perintah Tuhan. Nah, kalau itu kita lakukan, maka baiklah keadaanmu, baiklah keturunanmu gitu ya. Jadi Ulangan 6 ayat 4 dan 5 pesan utamanya, dengarkanlah hai orang Israel. Mulanya firman ini hanya tertuju untuk orang-orang Israel. Tapi akhirnya untuk siapa saja yang mau mendengarkan, termasuk juga kita ya, orang Bali, orang Indonesia, dan siapa saja. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi termasuk Bapak Ibu ada duduk di ruang ibadah di kursi ini, itu salah satu perwujudan dari ini. Harusnya hari Minggu mungkin ya kamu santai mungkin setengah harian, mungkin mau tiduran, mungkin ada yang begitu capek, mungkin apalagi semalam lembur, apalagi yang jaga malam gitu ya. Aku tidur dulu tapi tidak. Ternyata Bapak Ibu sudah ada di sini. Itu sudah menang, sudah mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Melangkah Bapak Ibu ke gereja ini, tidak di rumah gitu ya. Sekarang tantangan dari gembala-gembala adalah sudah nyaman nih gara-gara COVID, jadi ibadahnya di rumah aja, pakai streaming, lihat YouTube, udah ibadah jam 10 kurang 5 tuh gosok gigi sebentar, kosok, nggak mandi, nggak apa, pakai baju, ada yang nggak pakai baju juga, lalu duduk di kursi, mari Bapak Ibu kita angkat tangan semua, begitu praktisnya. Jam 10 kurang 5 baru duduk gitu ya, baru di depan layar. Dan sudah keenaan begitu, ayo Bapak Ibu, ini sekarang sudah dibuka, COVID sudah hampir tidak ada. Mari kita kembali ke rumah Tuhan. Aduh, enakan online saja. Dapat sih dapat, enggak masalah. Tapi situasi waktu itu memang mengizinkan kita untuk itu. Sehingga yang terbaru lagi adalah saya masih bisa connect dengan murid saya yang di Jerman. Jadi komsel saya ke Jerman. Karena dia kuliah di Jerman. Jadi dia jam 10 malam, saya jam 5 pagi. Pas itu, saya jam 4 udah bangun gitu ya. Nanti jam 5 komsel bisa. Dia jam 10 malam, jam 11 tidur. Pas. Jadi gitu cara ngakalinya. Nggak ada lagi batas waktu, batas negara, nggak ada, sudah bisa. Itu keuntungannya. Tapi kalau memungkinkan datang ke gereja ya datang. Tapi kalau dia dari Jerman hanya khusus hari Minggu ke gereja, ya di gereja Jerman aja. Kasihan tiketnya. Terbangnya berapa 16 jam gitu ya, kan kasihan dong.
Jadi biar dia di sana. Tapi Bapak Ibu yang bisa, datanglah ke gereja. Jangan sampai tidak datang. Sudah ada kesempatan malah tidak datang. Gitu. Dulu waktu masih enggak boleh ke gereja, ditutup gereja. Pemerintah memelarang kami ibadah gitu alasannya. Sekarang udah dibuka, udah boleh, malah keenaan di rumah. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan ini ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Itu mencari Tuhan. Lalu ini dia. Jadi nilai ini bisa diartikan sebagai prinsip atau cara-cara hidup yang dijunjung tinggi dan dihidupi oleh seorang atau sekelompok orang. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 adalah nilai yang sangat penting untuk dijunjung tinggi, dihidupi oleh umat Tuhan. Dan ini sudah dihidupi juga oleh Bapak Ibu Gembala. Amin ya. Wah, saya senang sekali melihat Bapak Ibu Gembala posting sesuatu gitu ya. Nah ini jarang-jarang ini Bapak bisa jalan-jalan sama, karena saya cucu itu ya. Bisa jalan-jalan gitu. Iya, di tengah-tengah kesibukan begitu bisa ngajak jalan itu. Nilai 1 jam itu, harganya keren banget. Jadi saya juga sedang belajar melakukan itu bersama dengan teman-teman yang lain. Nanti di sesi akhir ada, saya tidak mau ketinggalan juga ya. Karena pentingnya Tuhan memberi cara spesifik tentang bagaimana kita ini bagaimana nilai ini dapat diterapkan. Yaitu dengan nilai ini ya, jadi nilai itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Cara yang pertama adalah perhatikan perintah Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kalau perhatikan itu bukan hanya seret, bukan. Perhatikan itu harus bahasa Jawanya dipentelengi gitu ya. Dititeni gitu. Bahasa Balinya apa ya? Pokoknya dilihat dengan sungguh-sungguh. Diperhatikan itu gini. Jadi sebelum anak-anak dapat dididik untuk menghidupi nilai kerajaan surga tadi, orang tua harus pertama-tama memperhatikan nilai ini terlebih dahulu. Jadi memperhatikan artinya menaruh perhatian, care. Nilai yang dihidupi tentunya dapat dilihat oleh anak-anak dan menjadi keteladanan. Waduh, saya lihat foto begini senang ya, ulang tahun. Ini anak apa cucu Pak ya? Cucu segitu, ya ampun gitu ya. Cucu berulang tahun gitu ya, bisa. Iya, tidak semua bisa seperti itu. Tidak semua. Kalau sudah berhasil, repot dah dengan keluarga masing-masing. Kalau repot dengan keluarga masing-masing masih mending. Repot dengan pekerjaan masing-masing sehingga keluarga tidak terurus. Bapaknya kerja pagi, ibunya kerja pagi, mereka pulang malam, anak-anaknya siapa kadang yang membesarkannya? Bayar orang untuk membesarkan mereka gitu ya. Kasihan kalau begitu anak-anak ya, kasihan banget gitu ya. Tapi kalau bisa sampai seperti ini mantap. Karena itu sebelum melakukan usaha apapun untuk menurunkan nilai kerajaan sorga untuk keluarga kita, wah sorga di keluargaku gitu ya, wah sebelum itu dilakukan, marilah kita Bapak Ibu ya, menjunjung dan menghidupi nilai tersebut. Setuju Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu perhatikan baik-baik, hidupi ya. Lalu setelah dihidupi baru mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkan berulang-ulang. Coba Bapak, ternyata Ibu sudah punya cicit pula ya. Karena saya tahu itu dikunjungi cucu dan cicit. Wow, sudah punya cicit gitu ya. Coba cicit misalnya masih kecil digendong gitu ya. Misalnya bah gitu ya. Lalu dia lalu lagi kita bah lagi dia senang, dia tertawa seperti itu senang. Padahal cuma mengulang-ulang bah. Tapi cucunya responnya wah. Misalnya dikilik juga senang begitu ya, dikilik lagi. Diulang-ulang terus dan mereka senang. Cucu kita senang kalau diperlakukan seperti itu. Kita jangan bosan. Dia senang terus kita bosan, ya saya pernah dalam perjalanan kemarin cukup panjang gitu ya, ke negara gitu ya. Aduh, aku ngantuk banget ya. Si anak ini langsung sedih ya. Baru mau ajak main kok sudah ngantuk gitu ya. Waduh, saya terlelap sebentar lalu saya bangun, wow, dia itu baterainya nggak habis-habis loh. Dicasnya kapan gitu,
main terus. Ya ampun, ini tenaga anak-anak seperti itu ya. Tenaga mbah-mbah beda gitu ya. Aduh, ketemu AC, duduk, tidur sudah. Gitu ya, itu terjadi ya. Jadi haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu gitu ya. Saya dapat foto ini ya. Ini kayaknya ibu juga ya. Pasti dengan siapa tuh Bapak Ibu? Ponakan. Oh ya, masih hubungan saudara juga ya. Jadi berulang-ulang itu diajarkan kepada mereka. Punya kesempatan ajarkan. Ketemu mereka ajarkan. Bapak Ibu juga jangan ketinggalan ya. Jadi kalau Bapak Ibu posting ke sosial media, postinglah supaya menginspirasi yang lain. Jangan posting yang apa itu, curhatan yang apa gitu ya, kesel di sana ditaruh. Enggak perlulah ya, yang itu bisa kita atasi. Tapi posting sesuatu yang menginspirasi. Makanya kalau saya ke pertemuan bulanan dengan keluarga itu saya posting supaya banyak keluarga melakukannya. Saya dengan tiga kakak besar saja, sekarang udah jadi 4 ya. Tiga kakak besar, saya paling kecil, kakak saya lagi 2, kemudian ponakan saya sudah punya kakak, sudah punya anak, jadi saya juga sudah punya cucu gitu ya. Itu kalau posting mereka seneng banget, pokoknya ditunggu-tunggu banget, kuncinya di saya. Kapan Pak Wayan sempat, pasti ada pertemuan. Kalau saya tidak sempat, udah kasihan mereka gitu ya. Jadi saya harus mengatur waktu saya. Di tengah-tengah kecapean, di tengah-tengah maraton sidang dan lain-lain, saya sempatin kemarin. Ada pertemuan. Senang sekali kita jumpa bulan depan gitu ya. Dinanti-nantikan. Apalagi di rumah saya kemarin pertemuannya ya, cucu saya gini. Opa, itu kok ada mainan lagi satu itu? Wah udah, saya sudah mainan untuk cucu, memang itu saya belikan waktu itu di Jakarta, waktu itu dia masih kecil sekali, masih 1 tahunan, jadi kalau itu dikasih gasing yang bisa berwarna, yang bisa itu kalau itu saya kasih, paling dibanding hancur. Nah sekarang dia udah kelas 1 SD, oke waktunya kamu ambil itu gitu ya, saya kasih dia, senang sekali. Masih lihat lagi, itu masih ada satu lagi, yang 3 apa namanya, lupa saya namanya, 3 warna-warni, bisa bundar, itu oleh-oleh dari Malaysia. Saya bilang, itu ada 2, silahkan ambil 1, itu juga untuk kamu. Wah, hati saya itu ya gimana ya kalau ketemu begitu untuk mereka supaya anak cucu senang tuh ya saya rela gitu ya. Lemari saya buka, kasih dia gitu ya. Wah, lalu dia cerita ke neneknya yang lain, cerita ke papa mamanya, cerita ke yang lain. Itu tahu kemarin ke rumah Opa Nu itu, Renan dikasih ini, Renan dikasih ini. Wow, saya juga senang gitu ya. Cuma bisa ngasih mainan begitu aja udah membahagiakan mereka. Dan saya juga bahagia ikut ya. Ajarkan kepada mereka berulang-ulang. Tadi saya ngajarin dia sekolah minggu. Tadi pagi saya ngajar sekolah minggu dan dia salah satu murid saya. Udah kelas 1 SD soalnya. Gitu ya. Nah, setelah diteladankan, orang tua perlu mengajarkan anak-anak tentang perintah Tuhan yang tadi itu ya. Ada orang tua yang menganggap bahwa keteladanan sudah cukup. Ternyata masih kurang. Ada satu lagi nanti. Keteladanan itu betul, tapi itu bukan sudah cukup. Mereka berpikir melihat saja sudah cukup. Namun hal itu keliru. Firman Tuhan tidak berhenti pada meneladankan saja. Wow, ada next levelnya. Apa itu? Firman Tuhan jelas berkata, haruslah engkau mengajarkannya. Artinya secara sengaja. Hal-hal yang kita teladankan itu kita ajarkan berulang kali. Saya senang sekali waktu salah satu murid sekolah minggu, saya ajar minggu lalu gini. Mari kita nyanyi misalnya setinggi-tingginya langit gitu ya. Sampai di rumah apa yang dilakukan? Papahnya merekam ya, papahnya merekam. Nah ini dia Selin gitu ya, Selin anak sekolah minggu. Adik-adik mari kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Dia berperan sebagai kakak. Dia berperan sebagai guru sekolah minggu. Bayangkan itu dia umur segitu, masih TK gitu, dia sudah seperti itu. Nanti besarnya dia bisa 10-100 kali lipat lebih hebat dari saya. Karena saya waktu saya kecil itu disuruh nyanyi ke depan nangis saya. Kalau ini enggak, dia yang jadi guru sekolah minggu di rumah. Mamanya sana duduk, adik-adik kita nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Sambil tangannya begini sambil nanti meloncat. Itu ada di Facebook.
saya melihat itu ya, waduh, yang saya tanam di anak-anak itu enggak sia-sia. Makanya saya senang, saya bergairah. Padahal saya sudah cukup umur, tapi kalau bergaul dengan begitu, saya rasanya masih muda aja terus gitu ya. Makanya saya menetapkan diri sebagai guru sekolah minggu seumur hidup. Serius, saya punya kartu itu, guru sekolah minggu seumur hidup. Ya nanti kalau gereja sini mungkin sekolah minggunya ada acara-acara khusus, bolehlah saya akan alokasikan waktu. Karena saya bukan hanya untuk GBI Shalom saja, kalau bisa mana-mana saja supaya membekali mereka gitu ya. Kalau saya sudah lihat anak itu senang banget gitu ya. Oke, yang next berikutnya adalah melakukannya dalam keseharian. Waduh ini dia yang jarang-jarang jalan-jalan. Itu sebenarnya video gitu ya. Saya belum tahu cara memindahkan video itu ya. Kalau tahu saya jadikan video gitu ya. Supaya kelihatan jalan gitu ya. Omanya dengan bangga juga nyuting gitu ya. Wah gitu ya. Dan membicarakan firman itu ya, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring mau bobok gitu ya, bukan dongeng nenek-nenek tua, bukan. Ini cerita Alkitab yang diceritakan, wow, itu akan jadi kesan yang luar biasa gitu ya. Dan apabila engkau bangun, baru bangun ucapkan juga firman gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan itu, generasi kita itu akan baik keadaannya. Walaupun di luar itu sangat buruk, pengaruhnya sangat buruk. Tapi karena kita sudah perisai dia dengan firman seperti itu, wow. Jadinya generasi yang akan luar biasa. Dan saya selalu ngomong begini, kalau mereka ulang tahun ya, selamat untuk generasi Indonesia hebat 2045. Itu 100 tahun Indonesia merdeka. Puji Tuhan kalau saya masih ada di umur itu, menjelang 80-an berarti itu ya. Kalau saya masih ada, saya lihat anak-anak itu sudah jadi guru. Wow, senang saya. Beberapa murid-murid saya sekarang adalah orang-orang yang penting di gereja saya. Orang-orang yang sangat penting. Dulu guru sekolah minggu, sekarang dia sudah punya anak dan dia sudah punya posisi sangat penting di gereja. Wow, senang banget melihat seperti itu ya. Jadi saya sudah tanam itu puluhan tahun. Di sekolah dasar yang gratis itu, SD negeri saya mengajar, sudah 25 tahun. Loh 25 tahun? Iya, saya baru nyusun skripsi untuk sarjana pendidikan, baru sedang menyusun ini. Supaya tidak kena rahasia. Karena mengajar tanpa itu kan gak bagus juga. Saya juga punya dasar-dasar pendidikannya gitu ya. Itu sedang saya lakukan. Supaya nanti saya bisa ngajar lagi dengan aman gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3 yang harus kita lakukan ya. Jadi firman Tuhan memerintahkan kita untuk membicarakan nilai kerajaan surga kapanpun, dimanapun, di pantai juga ya. Wah asik ya. Wow Tuhan menciptakan matahari bukan untuk disembah. Jangan mengajarkan begitu. Matahari itu diciptakan Tuhan. Hari keberapa? Jangan lupa hari keempat itu. Hari pertama terang. Hari keempat itu baru matahari. Dapat pengetahuan gitu ya. Kita lihat sunset. Nanti sore habis dari sini, saya akan muter-muter dulu lah, nge-mall dan lain-lain supaya tidak panas. Sore jam 4 saya dengan anak-anak itu, anak-anak DMB, Dewasa Muda bersama dengan anak-anak mereka. Itu murid-murid saya akan jumpalitan di pantai gitu ya. Sambil mengajarkan sunset road, bukan matahari sunset ini ya. Jadi ciptakan Tuhan itu ya, jadi saya akan ajarin ya. Artinya nilai kerajaan surga harus diintegrasikan, digabungkan dalam kegiatan sehari-hari. Jalan-jalan ke pantai ngomongin tentang kebesaran Tuhan tuh, lihat tuh. Dulu apalagi kita cerita tentang Palu gitu ya, satu peristiwa saja ada 3 dampaknya. Gempa yang besar, merusakkan semua. Terjadi likuifasi. Itu tanah mencair yang di atas jadi ke bawah dan tertanam hilang semua. Satu kampung itu terjadi. Terus apalagi yang terjadi? Gempa, likuifasi, apalagi? Itu tsunami. Jadi Tuhan tuh bisa membuat seperti itu. Jadi mari kita bersyukur. Bali aman, Kuta masih bagus. Bersyukur. Kan bisa ajarkan gitu kepada anak-anak ya. Dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ini dia, ini berbahaya nih. Ada orang Kristen masih cenderung memisahkan hal-hal yang bersifat rohani. Kalau hari Minggu itu rohani banget. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Senin sampai Sabtu nggak tahu sudah. Ya jangan begitu.
ya hari Minggu baru harinya Tuhan, jadi baru saya jaga hidup. Enggak begitu. Tapi jangan dipisah-pisahkan ya, rohani dan duniawi. Anak-anak harus dibiasakan untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan gitu ya. Wow, kalau dia bermain pun bermain seperti untuk Tuhan. Jadi enggak curang, enggak marah-marah gitu ya. Seperti itu. Itu kalau diajarkan mereka kan bisa benar. Anak-anak itu saya kasih tahu, misalnya ini habis ini tempat sampahnya di situ ya. Sebelum dia ketemu tempat sampah dia akan gelisah, dia akan cari bawa sampah itu. Seperti itu bisa diajarkan ya. Puji Tuhan. Nah, ini pesannya ya. Pesan penutup untuk kita semua dimulai dari pribadi yang sehat. GBI, Gereja Betel Indonesia, ini tahun kesehatan rohani. Tahun ini. Jadi tahun kesehatan rohani itu dimulai dari pribadi yang sehat. Lalu ini ngumpul-ngumpul menjadi keluarga yang sehat. Dan ini bersatu bersekutu menjadi gereja yang sehat. Wih, gereja seluruh Indonesia sehat, maka negara ini sehat. Kalau di gereja terjadi korupsi, maka di DPR juga korupsi. Di gereja orang rapat-rapat tidur, maka di DPR terlelap. Di gereja punya selingkuhan, apalagi di DPR. Di gereja aja punya. Serius. Jadi yang terjadi di rumah Tuhan itu terjadi. Maka ini yang harus terjadi. Semua harus sehat sehingga ujungnya adalah sampai negara ini sehat. Ya, itu bisa terjadi kalau pribadinya kuat gitu ya, lalu keluarganya kuat, lalu gerejanya kuat dan negara kita kuat. Jadi bersiap-siap ya untuk Indonesia yang sangat besar ini menjadi negara yang kuat. Kok bisa? Kita semuanya punya. Mohon maaf kalau kita diembargo oleh siapapun gitu ya, sumber daya alam kita punya. Nggak kayak Singapura ya, air aja beli dari mana gitu ya. Singapura itu sebentar-bentar bisa goncang itu. Indonesia kalau udah mandiri, katakanlah rumah sakit, sudah ada Bali internasional ke sini semua. Sopo yang berobat ke Singapura kecuali orang Medan yang memang dekat sana. Yang lainnya ke sini, ke Bali sambil liburan, enak berobat sambil liburan gitu ya. Cek dokter sampai di sini Tuhan bekerja, kita berdoakan berkati rumah sakit itu. Bapak nggak ada apa-apa tuh. Oh, di sana Bapak dibilang ininya buntu ya. Ini tak ada apa-apa buktinya. Wow. Sini libur ya ngabisin duit di Bali ya. Wah, yang beruntung ya orang Bali juga ya, ekonominya berputar. Bisa. Kita doakan itu ya, rumah sakit internasional kan di Sanur. Kita doa begitu. Begitu dicek nggak ada lagi penyakit-penyakit itu. Nggak ada lagi. Iya. Itu akan jadi buah bibir. Ayo berobat ke Bali, semua penyakitnya jadi hilang ketika dicek di sana. Wow. Iya, karena doa-doa bisa. Itu Tuhan itu bekerja dengan banyak cara. Ya, oke. Pesannya ingat tadi, firman Tuhan itu yang pertama diperhatikan ya, memperhatikan firman Tuhan, lalu mengajarkannya berulang-ulang, lalu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin Bapak Ibu? Ya, ini contohnya. Wah, ini healing gitu ya. Healing. Hanya jembatan dan sungai saja sudah bisa jadi objek healing. Nggak kurang yang begini, Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh ke negara. Sini banyak mangrove. Ini mangrove ini, wisata mangrove Desa Perancak Negara. Ini baru di Galungan. Tapi saya ke sana bukan hanya cari ini pemandangan, bukan. Ke sana ada saudara yang harus tengok, ada yang harus didoakan. Ada jemaat juga yang harus didoakan. Wow, kami sangat diberkati. Mereka sangat memberkati kami yang berkunjung. Dan mereka, tadi saya ketemu dengan anaknya, aduh terima kasih ya sudah mengunjungi orang tua saya. Istimewa sekali orang tua saya dikunjungi oleh bapak gembala, oleh anak gembala, maksudnya saya. Dan lain-lain, wih mereka sangat berharga sekali gitu ya. Jadi kunjungan kita yang hanya seperti itu saja bagi mereka tuh, aduh. Tapi saya juga dapat sesuatu dari sana. Karena saya berkunjung ke Belimbing Sari. Bagaimana 30 orang yang mula-mula percaya Yesus membuka hutan di sana.
saya diceritain 30 itu bapak saya seperti ini. Dan oleh pemerintah daerah dikasihlah dia 20 are untuk perumahan, 2 hektar untuk perkebunan. Dan 2 hektar itu digarap oleh penduduk desa tetangga yang bukan Belimbing Sari. Jadi seperti orang Israel saja, penduduk aslinya atau apa tuh menggarap itu, dia dapat upah, dia tinggal menikmati gitu. Jadi ditolong Tuhan luar biasa. Desa Belimbing Sari Bapak Ibu, aduh indahnya, minta ampun deh ya. Suasananya, atmosfernya, wow, bukan hanya hijau, segar, tapi betul-betul hadirat Tuhan tuh luar biasa ya. Nah itu, jadi ini tim ibu-ibu yang kompak gitu ya, disertai juga dengan bapak-bapaknya gitu ya. Nah, jadi kami ini adalah tim ring satunya Bapak Gembala gitu ya. Jadi komsel kami bersama-sama. Ini komsel kalau bergerak luar biasa. Dan nanti sore itu komselnya DMBI. Saya ada ikut di situ karena saya youth pastor. Jadi masih membawahi orang dewasa muda, pemuda, remaja, sama anak gitu ya. Saya harus hadir di mana saja karena saya dipanggil untuk itu ya. Jadi enak kan cuma foto-foto begini aja tuh, pemandangan bagus. Ini saya upload ke Facebook gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau berteman pasti saya terima. Karena bukan ini saja yang saya upload. Setiap hari minimal saya ada 3-4 firman Tuhan yang saya upload. Dan kalau yang respon itu misalnya I Gusti, Ayu ini, wow, hati saya lega banget. Berarti teman saya yang SMA yang Gusti itu membaca firman Tuhan saya yang saya bagikan gitu ya. Itu setiap hari saya lakukannya. Pagi-pagi itu yang sudah ada ya. Oke, ini saya kalau lihat foto-foto ini kepingin mengulang lagi, mereka sudah, ayo kapan lagi gitu ya. Kita tuh pada kaki gatel ya, kepingin jalan terus gitu ya. Tapi berkasutkan kasut kerelaan memberitakan Injil. Jalan-jalan harus begitu. Mohon maaf ya, waktu saya bersama dengan beberapa dari mereka pergi ke negeri Cina gitu ya. Ya, guide-nya saya injili, saya kasih gitu ya, kasih ini. Walaupun dia bisanya bahasa Inggris dan bahasa China, saya bisanya Indonesia dan China. Jadi Indonesia dan Inggris, jadi saya pakai bahasa Inggris saja, dia nangkep juga gitu ya. Jadi harus disertai kasut kerelaan memberitakan Injil gitu ya. Itu yang dilakukan. Oke, sekarang mari kita nyatakan kepada Tuhan, ini isi hati kita melalui lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dan kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melakukannya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari berdiri bersama-sama sebagai tanda kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan, ku renungkan firman-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Haleluya. Ya, biarkan musik mengalir lembut. Dan hari ini Tuhan memerintahkan, bahkan dengan firman yang sangat sederhana, tapi penuh dengan kuasa. Hidupilah Bapak Ibu, perhatikan firman baik-baik. Maka firman itu yang akan menuntun kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan. Selanjutnya kami mengajarkan berulang-ulang setiap firman yang sangat sederhana yang kami dapatkan. Kami ajarkan berulang-ulang. Sehingga yang ingat bukan hanya yang kami ajari, tetapi kami sendiri yang mengajarkan. Kami mengingat, memperhatikan, mengajarkan, dan melakukan firman. Dan hidup kami dari ke hari ke hari, setiap perkataan kami, bahkan setiap pikiran kami dan perbuatan kami diwarnai dengan firman. Ada kuasa yang besar sedang terjadi hari-hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, bahkan Pulau Bali ditetapkan sebagai banyak destinasi. Hari ini dan seterusnya ribuan penggemar Vespa dari seluruh pelosok Nusantara, bahkan dari puluhan negara datang ke Bali. Tuhan, kami berdoa mereka adalah suku-suku terasing. Mereka adalah suku-suku yang terabaikan. Di antara mereka banyak yang mencari kedamaian, mencari Tuhan. Dan biarlah mereka bertemu di Pulau Bali. Karena Tuhan menyatakan dirimu. Pakai hamba-hambamu, teman-teman kami yang ada di komunitas Vespa ini, supaya mereka menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih. Bahkan peristiwa-peristiwa besar akan tercatat di Pulau Bali. Pertemuan G20, pemimpin dari bangsa-bangsa yang maju, di mana Bapak Presiden kami ditetapkan sebagai presidensi yang akan memimpin pertemuan ini. Berikan hikmat-Mu kepadanya Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Raja Kores, memakai Raja Nebukadnezar yang tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi Tuhan pakai mereka untuk dunia. Pakai Bapak Presiden kami, berkati dia, berikan hikmat, berikan kesegaran dan kekuatan. Hikmat ilahi ada padanya. Sehingga pertemuan G20 yang akan datang ini benar-benar pertemuan dahsyat untuk kemajuan bangsa-bangsa. Terima kasih, kami yang ada di Pulau Bali punya andil besar. Kami bisa melakukannya. Kami berdoa untuk hal itu dan doa-doa kami tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar dan menjawab apa yang kami doakan. Sebab Engkau bisa dan Engkau mau untuk menjawabnya. Dan kami sangat percaya hal-hal besar terjadi melalui doa-doa orang percaya yang bersatu hati. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami bersepakat berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah ada. Kami berkati generasi yang lalu. Orang tua kami, kakek nenek kami, diberkati mereka dengan keselamatan kekal. Demikian juga kami dan generasi kami diberkati dengan keselamatan kekal dan juga kesejahteraan di bumi. Dan akhirnya anak, cucu, dan cicit kami pun menerima berkat yang kekal yang dari Tuhan. Yang sudah Tuhan sediakan sejak dahulu, kami tinggal menerimanya. Terima kasih. Iman kami arahkan kepada Engkau, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penolong kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak kalau saat ini kami masih bisa berkumpul beribadah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan mengasihi Engkau dengan segenap hati, mengasihi dengan jiwa dan kekuatan kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap jemaat-Mu yang selalu bangun pagi dan setia mencari wajah-Mu Tuhan. Mengejar perkenan-Mu setiap hari. Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, terutama kesembuhan jiwa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang terikat Tuhan bebaskan dan lepaskan. Kami percaya melewati setiap persoalan, masalah, tekanan hidup yang kami alami Tuhan. Kami percaya untuk tetap setia dan percaya kepadamu Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun doa kami belum dijawab Tuhan, ajar kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menegur kami, menasihati kami tentang keluarga Tuhan. Untuk kami hidup dalam rencana dan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat Bapak Pendeta Wayan Surka dalam menyampaikan firman. Tuhan memberkati terus dalam pelayanannya dengan Ibu Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Pulau Bali ini Bapak. Semakin dahsyat. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa memberkati Bapak Gembala Senior kami, Pastor Gilbert Lumoindong dengan Ibu Rendra. Dalam setiap pelayanannya Tuhan, berkati dalam pelayanan misi, penginjilan, kamu hebat melalui media sosial juga. Dan KKR di berbagai tempat, minggu depan juga akan ke Dolok Sanggul, Tapanuli. Tuhan memberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, lawatan Allah terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa memberkati Bapak Gembala setempat, Pastor Yangke dan Pastor Yanti Tirta. Tuhan memberkati selalu. Bila roh Allah selalu menuntun, menyertai. Tuhan pegang kendali dalam setiap pelayanan, dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap keluarga besarnya. Semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa memberkati juga saat ini yang berulang tahun di bulan Juni Tuhan. Kau tambahkan segala kedewasaan jasmani dan rohani di dalam Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kekayaan, kehormatan, kebajikan, kemurahan selalu menyertai. Yang berulang tahun pernikahan juga saat ini Tuhan. Biarlah ada sorga dalam keluarga. Anggur yang baru selalu ada dalam keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah suami-suami menjadi imam kepala yang kudus. Mengasihi akan istrinya. Istri-istri menjadi penolong yang sepadan. Tunduk dan hormat kepada suami. Anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa atas bangsa Indonesia Tuhan. Kau melawat Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau menjamah Tuhan. Kami ucapkan shalom atas Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami. Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Beserta menteri dan jajarannya Tuhan. Kami berdoa juga buat para TNI Polri menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dijauhkan dari segala tindakan radikalisme terorisme di bangsa ini. Terima kasih Bapak. Pemilu juga nanti tahun 2024 berjalan seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Diberkati hasil tambang, hasil buminya, pariwisata Balinya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah seluruh pokok doa kami Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah di masa-masa terakhir ini Tuhan, kami mau tetap taat dan setia kepada-Mu Tuhan sampai di garis akhir Tuhan. Supaya kami didapati tidak bercacat celah Tuhan. Sampai kedatangan-Mu kedua kali nanti menjemput kami. Nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Oleh karena kasih anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, kami dapat melakukan ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Khususnya firman yang Tuhan telah taburkan Tuhan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kami, Tuhan mengajar kami untuk selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Merenungkan artinya Tuhan, kita harus terus menggali firman Tuhan. Dan kita bukan hanya menggali firman Tuhan, tapi kita mengajarkannya kepada anak cucu kita, kepada siapa saja dengan berulang-ulang Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Tuhan lindungi hamba-Nya, segala niat-niat orang jahat Tuhan patahkan. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai keluarga Pak Sukle dan Ibu. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang hadir. Seberapapun yang kami hadir saat ini, kami percaya kami pulang tidak sia-sia Tuhan.
Kami menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Tuhan akan menyertai anak-anak Tuhan sepanjang minggu ini, 1 minggu ke depan. Tuhan akan lindungi mereka. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan mereka semua dari segala sakit penyakit apapun juga. Dan mereka boleh berkumpul kembali pada minggu depan di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menjadi perisaimu. Tuhanlah yang akan melindungimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia, damai sejahtera senantiasa menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Ibadah selesai.